Dan langsung saja kita sapa narasumber pada pagi hari ini, yaitu Bapak Yan Samuel Maringka, selaku Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Apa kabar Bapak? Kabar baik Mas Erlang. Selamat pagi para pemirsa dimanapun berada. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak untuk bisa berbincang bersama kami pada pagi hari ini. Pak, kan Bapak baru menjabat sebagai Irjen nih pada 9 Maret 2022 kemarin ya Pak ya. Sebelumnya Pak? Sebelumnya saya di Kejaksaan. Di Kejaksaan, boleh ceritain Pak? Saya masuk di Kejaksaan itu tahun 89. 89. Kemudian Oke. saya menjadi jaksa di tahun 91, bertugas pertama di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya, saya boleh dikata merasa beruntung saya bertugas di Kejaksaan karena saya pernah bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, Kalimantan Timur. Benar. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Serang. Ya. Sebelumnya saya menjadi atase kejaksaan di KJRI Hong Kong, hampir 4 tahun di sana. Lalu saya menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku. Maluku, oke. Dan Sulawesi Selatan. Nah, artinya secara umum pernah menjadi kajarinya 2 kali, pernah menjadi kajati 2 kali. Iya. Kemudian saya pernah juga beruntung menjadi Jaksa Agung Muda bidang intelijen. Oke. Nah, di sini adalah saya melihat ini adalah suatu bentuk kepercayaan pemerintah dari Presiden kepada amanah kepada kita untuk melaksanakan amanah sebagai Jaksa Agung Muda. Jadi masih banyak teman-teman, hampir 10.000 lebih, tidak semuanya bisa mendapatkan kesempatan itu. Benar sekali. Saya mendapatkan kesempatan baik di dalam maupun di luar negeri dan mencapai karir puncak. Karena kalau lebih dari itu urusan yang lain. Iya. Nah Pak, menjadi seorang irjen dan menjabat bekerja di kejaksaan, ini 2 hal yang menurut saya berbeda sekali ya Pak. Ini kaget gak sih Pak dengan job-desk yang ada saat ini? Kalau menurut saya itu berjalan seiring ya. Seiring. Artinya ketika saya bertugas sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen, tugas kita kan adalah justru prevention. Oke. Bagaimana mendukung percepatan pelaksanaan tugas. Oke. Dulu kita punya program adalah bagaimana pengawal agar pembangunan itu bisa berjalan. Namanya program TP4, Tim Pengawal Pembangunan dan Pemerintahan. Oke. Nah, itu menjadi tanggung jawab dari Jaksa Agung Muda Intelijen. Pada saat itu kita mengawal pelaksanaan pembangunan bandara, bagaimana pelabuhan, kemudian jalan-jalan. Artinya visi dari Bapak Presiden adalah mewujudkan Indonesia terhubung. Oke. Nah, ketika terhubung inilah peran dan tugas dan tanggung jawab Jaksa Agung Muda Intelijen beserta jajarannya kejaksaan di berbagai wilayah melaksanakan tugas-tugas seperti itu. Nah, ketika kita masuk di ruang lingkup yang namanya Inspektorat Jenderal, nah tugas ini hampir saya rasakan beririsan. Jadi begitu mereka melihat kok Bapak dalam waktu 3 bulan sudah jalan ke sana kemari, ini programnya hampir sama. Karena kita justru membangun keterhubungan antara aparat penegak hukum dengan aparat pengawasan internal pemerintahnya, yaitu Inspektorat Jenderal. Saya berharap tentunya APID atau Irjen di kementerian lain alangkah baiknya berasal dari aparat penegak hukum sehingga prevention, pencegahan dan komunikasi dengan aparat penegak hukum bisa terbangun secara lebih baik lagi. Oke, ketika Bapak menjabat sebagai Jaksa Muda Intelijen ya, capaian terbesar apa yang pernah Bapak raih? Kalau capaian sebenarnya itu kan optimalisasi tugas. Iya. Kita melihat bahwa apa yang saya lakukan pada saat itu sebenarnya sudah kita lakukan ketika saya bertugas sebagai kajari, sebagai kajati di berbagai wilayah. Nah itu mungkin saya berkatakan ini sebagai flashback lah. Our network is our future. Kita melihat pada waktu saya mendapat tugas sebagai kajati di Sulawesi Selatan, kebetulan Pak Menteri saya ini juga menjadi Pak Syahril Yassin Limpo ini adalah gubernur. Nah, kalau mungkin dulu kita berbuat yang mungkin menurut dia mengganggu pelaksanaan tugasnya, saya yakin beliau tidak akan merekomendasikan kita untuk membantu di Kementerian Pertanian. Nah, ini menjadi pelajaran bagi para sahabat, para junior, ketika mereka melaksanakan tugas dimanapun tempat, jadilah bermanfaat bagi masyarakat, dan itu akan menjadi nilai tambah dalam penugasan kita. Nah, program-program kita itu
banyak yang artinya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dulu kan kejaksaan agak tertutup dalam proses penegakan hukum. Iya. Saya katakan penegakan hukum itu bukan industri. Kalau industri semakin berhasil dia meningkatkan produksinya dikatakan berhasil. Tapi penegakan hukum harusnya sebaliknya. Bagaimana kita mampu menurunkan kejahatan dan meningkatkan pengetahuan kesadaran hukum masyarakat, itu yang seharusnya dikatakan berhasil.